Sejak dijemput Sujono, di mata keluarganya, Aidit sudah dianggap hilang sebab dia tidak pernah melakukan kontak. Murad melukiskan, istrinya Dr. Sutanti merasa kebingungan. Dia semakin bingung sebab saat terakhir Bang Ahmad tidak mengatakan apa-apa, termasuk kemana dan untuk apa pergi. Salah seorang adik istrinya yang berada di Bandung juga berusaha mencari, tetapi pencariannya juga berakhir sia-sia. Bang Ahmad hilang entah kemana, sampai rumah mereka di Cikini dihancurkan para demonstran. Segala macam barang dikeluarkan termasuk barang-barang pribadi milik saya, semuanya dibakar habis. Sutanti, mahasiswi Sekolah Kedokteran Klaten, kenal Aidit semasa Perang Kemerdekaan. Dia bukan seorang warga biasa, nama kakeknya adalah Raden Mas Kusumo Widikdo, Bupati Tuban di Jawa Timur. Bahwa istri Aidit merasa kebingungan bisa dipahami. Malam itu mereka baru saja pulang dari menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Ahli Teknik di Istora Senayan yang juga dihadiri Presiden Soekarno. Menteri Dalam Negeri Mayor Jenderal Dr. Sumarno, rekan sesama dokter, melukiskan. Saya melihat Dr. Sutanti duduk mesra di samping suaminya. Dia baru saja kembali dari mengikuti studi lanjutan di Korea Utara. Cara duduknya begitu berdekatan seperti temanten baru sedang berbulan madu. Saya goda mereka, saya berkata, bisa juga komunis duduk semesra ini. Ilham, anak Aidit, mengenang kepergian Aidit pada malam naas tersebut. Ilham dikagetkan deru mesin jeep masuk pelataran rumah. Terdengar derap sepatu bergegas mendekat. Dia juga mendengar derik pintu depan dibuka serta menangkap suara ibunya bernada tinggi ketika berbicara dengan si tamu. Ilham tidak ingat mengenai seluruh pembicaraan, namun dia melihat ibunya sempat membentak dua orang berpakaian seragam militer di depan rumah. Ini sudah malam. Maaf, tapi ini darurat, kami harus segera, jawab si tamu. Sebentar, akan saya panggilkan. Ibunya menjawab kesal, berbalik dan segera memanggil Aidit yang sedang berada di ruang kerja. Ilham yang kepergok di ruang tengah ikut kena damprat. Kamu anak kecil, tidur, sudah malam masih aja kelayapan. Ilham tak mau bergerak dan tetap bertahan di ruang tengah sambil mendengar kedua orang tuanya berdebat. Dia melihat ayahnya menemui si tamu tersebut. Segeralah bersiap, Bung, waktu kita sangat terbatas. Aidit kembali ke kamar tidur, membuka lemari, memasukkan beberapa pakaian serta buku kecil ke dalam tas. Dia sempat sedikit ragu karena Ilham melihat ayahnya meletakkan tas dan kembali ke ruang depan, berbicara selintas dengan penjemputnya. Kemudian Aidit kembali ke kamar dan ribut dengan Sutanti. Ibu ngotot minta ayah tidak usah berangkat ke istana malam-malam. Sebelum meninggalkan rumah, Aidit mencium kening istrinya. Dia mengangkat Ilham sambil mengusap rambutnya. Kepada Murad, Aidit berpesan agar tidak lupa mengunci pagar. Matikan juga lampu depan. Menurut Victor M. Fick dalam buku bertajuk Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi. Di rumah Syam, Aidit melakukan checking terakhir terhadap rencana gerakan 30 September. Dia juga dipertemukan dengan Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudra, perwira tinggi yang dekat dengan Presiden Soekarno. Kepada Pranoto, Aidit malah sempat menawarkan posisi Menteri Panglima Angkatan Darat untuk menggantikan Jenderal Ahmad Yani. Selain itu, Aidit menyampaikan konsep dekret Dewan Revolusi yang harus diteken pada malam itu juga karena akan disiarkan tanggal 1 Oktober pagi. Jumat tengah malam, tanggal 1 Oktober, Aidit diterbangkan ke Magowo di Yogyakarta dengan pesawat Dakota milik Angkatan Udara. Sesudah memberikan briefing kepada sejumlah pimpinan PKI di Jogja, Semarang, dan Solo, tanggal 5 Oktober sore Aidit muncul di Pangkalan Udara Panasan Solo. Kali ini dia minta bantuan pesawat terbang agar bisa memenuhi panggilan Bung Karno untuk mengikuti rapat kabinet di Istana Bogor. Komandan Pangkalan Udara Panasan menolak permintaan Aidit.
Sejak itu dari seorang ketua umum partai sekaligus menteri koordinator, Aidit telah berubah menjadi pelarian. Setelah lebih kurang 1,5 bulan berkelana di berbagai kota di Jawa Tengah, 22 November malam, pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad yang selama 3 minggu terakhir terus-menerus mengikuti jejaknya berhasil meringkus Aidit. Bang Ahmad, sebagaimana adiknya biasa memanggil, atau kawan ketua sebutan dari para anggota PKI, ditangkap di Kampung Sambeng, sebuah kampung padat penduduk tidak jauh dari stasiun kereta api Solo Balapan, Jawa Tengah.